Suara Nagata, suaranya anak Untirta. Halo Akademia. Halo Akademia. Di sini gue Mina dan gue Rama. Dimana di sini Akademia lagi nyaksiin podcastnya Suara Nagata. Ya. Ngomongin Suara Nagata tuh sebenarnya podcast yang ngebahas tentang apa sih, Ram? Ya, karena ini podcast perdana ya, mungkin Akademia juga belum tahu apa itu Suara Nagata. Jadi Suara Nagata itu adalah podcast video yang membahas soal isu-isu sosial, politik maupun juga budaya nih. Jadi isu-isu terkini ya, Ram. Betul. Cocok banget buat Akademia, emang orangnya tuh kepo banget nih. Isu-isu apa sih yang emang lagi muncul di permukaan? Nah, pas banget Akademia lagi nonton podcastnya Suara Nagata. Betul. Gimana Bin? Rasanya kita ngebahas di acara yang cukup serius ya di antara konten-konten YouTube yang lainnya. Ya, karena memang saya ini bukan tipikal orang yang serius ya, jadi agak tertantang aja Kita kan anaknya suka bercanda ya. Suka bercanda. Jadi, tapi kita santai aja ya. Iya, di betul program banget. ini. Ya. Kita bawain isu-isu yang memang agak serius tapi dibawa santai Ya, aja gitu. betul banget. Dan juga ngebahas tentang santai-santai itu sebenarnya kalau misalkan untuk bulan ini ya, bulan Desember nih. Bulan Desember ini biasanya emang untuk Untirta tuh lagi banyaknya UAS ya. Ya, betul Padahal tuh banget. abis UAS tuh apa sih yang dipikirin liburan. Liburan. Kayaknya semuanya udah pada kepikiran liburan juga nggak sih Bin? Udah kepikiran? Udah dong, kalau misalkan gue dulu sendiri gimana? Udah kepikiran, cuman Banyak ya ya planning. kita kan lebih mementingkan Suara Nagata dulu ya. Oh iya, kan betul. memang Akademia itu lebih penting daripada segalanya ya. Betul banget sih ya, tapi ya kalau misalkan ngebahas tentang bulan Desember ya, kayak udah bulan akhir ya, Ya, akhir betul tahun gitu ya. Nah biasanya nih kalau misalkan akhir tahun itu kayak emang dari organisasi kampus nih ya, biasanya lagi cari-cari regenerasi baru nih. Regenerasi baru. Kayak misalkan ya istilahnya kayak udah mulai masuk bulan-bulan Pemira gitu ya. Political campus yang kita Politik bahas kampus sekarang ini ya. intinya tuh udah masuk nih di bulan Desember Betul. ini gitu ya. Tapi kalau ngomongin tentang politik kampus rasanya nggak afdol ya kalau misalkan kita cuma berduaan Betul aja banget. gitu ya. Dan kita juga bakal undang narasumber yang pastinya amat sangat ahli ya di bidang ini gitu. Di sini kita mengundang Ketua KPU MPSIP dan juga Sekretaris KPU MPSIP tahun 2022. Ya, untuk Akademia mungkin yang pengen lebih tahu informasinya stay tune terus di Suara Nagata. Suaranya anak Untirta. Nah sekarang kita udah bareng narasumber kita ya Ram. Untuk itu kita bisa langsung aja nih mempersilahkan narasumber kita untuk dapat memperkenalkan diri. Dipersilahkan kakak-kakak. Baik, halo semuanya, perkenalkan nama gue Muhammad Zaki Amin, sebagai Ketua KPUM Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 2022. Kakak sendiri? Halo, perkenalkan nama gue Agnia Safira sebagai Sekretaris KPUM Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 2022. Oke, mungkin itu sekian perkenalannya kali ya. Yap. Mungkin langsung pertanyaan pertama aja sih Kak, yang langsung keluar dari benak saya gitu tuh, tentang kayak KPUM itu sendiri. Kakak kan sebagai Ketua KPUM dan Sekretaris KPUM itu sendiri. Mungkin saya pengen nanya kayak apa sih itu singkatan dari KPUM dan definisinya serta fungsi untuk FISIP Untirta 2022 itu sendiri. Oke, KPUM itu sendiri yaitu kan Komisi Pemilihan Umum Ya. Mahasiswa. Jadi KPUM ini tuh suatu agenda atau wadah atau penyelenggara bagi pasangan-pasangan calon yang baru untuk mencalonkan dirinya untuk menjadi pimpinan Ormawa yang baru. Berarti kalau tingkat nasional itu setara kayak KPU gitu lah ya? Iya betul, kalau KPM itu kalau tingkat nasional secara KPU. Nah kalau misalkan gitu nih ya Kak, kalau ngebahas tentang KPUM, berarti memang ada sangkut pautnya nih ya dengan Pemira. Kalau misalkan tadi kalau tingkat nasional itu KPU, kalau misalkan Pemira tingkat nasional mesti bisa dibilang pemilu gitu ya. Iya, Nah betul. kira-kira nih ya, mungkin ada akademia yang memang belum tahu apa sih sebenarnya Pemira. Boleh dijelasin Oke, Kak? jadi Pemira itu pemilihan umum raya yang diselenggarakan dari universitas dan fakultas. Jadi Pemira ini tuh bertujuan untuk memilih anggota atau bakal paslon yang baru untuk menduduki pimpinan Ormawa yang baru. Berarti bisa dibilang kalau misalkan Pemira itu kayak wadahnya ya, Iya, wadah bagi para paslon untuk bisa dipilih sama mahasiswa lainnya ya, untuk bisa terpilih menjadi yang memang dia nanti akan
calon nih gitu Iya. kan. Tapi Kak, untuk pemira sendiri itu tuh biasanya dilaksanakan tiap berapa tahun sekali? Bisa boleh jelasin nggak ke Oke, teman-teman akademia? untuk pemira sendiri itu biasanya dilaksanakannya 1 tahun sekali. Itu kan 1 periode 1 tahun. Ya. Nah biasanya kalau misalkan pemira itu tuh Kak, kalau misalkan kayak gua nih ya, gue tuh kadang suka dapet aja tuh informasi kalau misalkan ada yang kayak tiba-tiba diminta ini KRS gitu ya, tanpa adanya penjelasan gitu kan. Ya mungkin Biasanya, akademia punya pengalaman itu Iya, ya, mungkin mungkin akademia sebagai juga maba ada atau apa nih. segala. Kali ini kita mungkin bakalan nanya kayak Yes. sebenarnya fungsi atau tujuan dimintain KRS itu tuh untuk apa sih Kak? Oke, jadi fungsi dan tujuan dimintainya KRS itu sendiri Yes. itu emang salah satu persyaratan dari KPUM untuk bakal calon. Jadi setiap orang yang mau mendaftar sebagai bakal calon pimpinan Ormawa di FISIP, mereka harus mengumpulkan berkas. Berkas itu yang terutama salah satunya itu KRS itu. Ya. Yes. Dan itu tuh dibagi lagi untuk BEM dan himpunan, itu dibagi-bagi jumlah per KRS seberapa. Yes. Untuk BEM sendiri, jumlah KRS yang dikumpulkan itu ada 90 KRS di satu fakultas. Contohnya kalau dari FISIP sendiri, Iya. dari ilmu pemerintahan 30 KRS, dari administrasi publik 30 KRS, dari ilmu komunikasi 30 KRS. Kalau untuk di himpunan sendiri itu hanya mengumpulkan 40 KRS saja. Tapi 40 KRS ini di setiap perangkatan tuh ada. Contohnya dari tahun 2019 itu 10 KRS, 2020 10 KRS, 2021 10 KRS dan 2022 10 KRS. Tapi Kak, secara etika sendiri untuk meminta KRS kepada mahasiswa itu sebenarnya seperti apa sih Kak? Harus dijelaskan kah? Apakah emang dengan cara yang hanya diminta doang tidak dijelaskan Udah itu bener, sesuatu Kak. yang itu salah atau enggak sebenarnya Kak? Sebenarnya untuk meminta caranya akan lebih baiknya kan meminta KRS dan dijelaskan Iya. bertujuan untuk apa. Kan takutnya juga yang meminta KRS ini kan takutnya entah buat keperluan lain atau memang bukan buat pemira atau bukan buat pemilihan, takutnya kan juga dipakainya untuk hal-hal yang tidak baik lah. Iya. Apalagi Berat. maba ya, karena kan baru, jadi kayak Iya. ada aja kayak tiba-tiba harus buat apa nih? Iya. Tanpa dijelasannya untuk apa katanya. Ya berarti atas persetujuan dua pihak lah ya. Betul. Ada komunikasi dua arah. Oke. Mungkin ke pertanyaan selanjutnya kali ya. Menurut kakak sendiri nih sebagai ketua KPUM dan sekretarisnya itu sendiri, kenapa sih kayaknya harus banget, kenapa mahasiswa harus ikut andil ke politik kampus itu sendiri? Kira-kira apa benefit yang bisa didapatkan oleh teman-teman yang ingin sekiranya memiliki pengalaman untuk masuk ke dunia politik kampus itu sendiri? Oke, seharusnya nggak harus banget. Ini tergantung balik lagi ke pribadinya masing-masing. Ya. Yes. Kalau memang di diri pribadinya merasa punya soft skill di bidang berpolitik, itu alangkah baiknya. Memang benefitnya sangat-sangat luar biasa. Karena yang saya tahu untuk mengikuti kayak politik kampus itu yang pertama yang paling pertama itu dapat pengalaman, dapat relasi, dapat pengalaman baru tentang berorganisasi di kampus itu seperti apa sih? Iya. Kayak apa aja sih organisasi di kampus, strukturalnya gimana sih? Paling itu sih. Dan kalau memang yang nggak terlalu berminat ya paling kan hanya bisa melihat teman-temannya atau yang orang lain Menyaksikan aja gitu ya. Tidak ikut serta dalam melaksanakannya. Toh juga mahasiswa yang memang tidak mencalonkan pun juga bisa turut andilnya dengan cara memilih gitu Ya, kan. betul. Jangan sampai nggak milih ya, jangan Iya, sampai jangan sampai golput golput ya, gitu. jangan golput. Kalau golput baru itu salah ya Bang ya? Iya. Karena dari situ hak-hak kalian lah yang menjadi nanti suatu pimpinan Ormawa divisi Iya, sendiri. betul. Nah, terus juga ya, tadi itu dapat info juga nih sebelum kita syuting kayak gini nih ya. Kalau misalkan ternyata hari ini dari KPUM FISIP tuh lagi ada agenda verifikasi terbuka. Nah, itu kira-kira benar nggak Kak? Betul. Nah, kalau misalkan boleh tahu nih, verifikasi terbuka tuh sebenarnya apa sih dan ngapain aja? Oke, jadi verifikasi terbuka itu sendiri suatu agenda dari KPUM, rangkaian agenda dari KPUM untuk memverifikasi kembali atau meng-cross check kembali data-data si pemilih ini. Jadi data-data si bakal calon Ormawa di FISIP. Jadi itu kita cross check lagi. Di situ ada panitia KPUM sendiri, ada bakal paslon-paslon yang lain.
Di cross check itu fungsinya untuk apa? Di cross check itu fungsinya untuk memenuhi persyaratan. Oke, kalau memang di dalam verifikasi terbuka panitia KPUM menemukan ada salah satu berkas yang kurang, berkasnya tercacat, berkasnya entah kurang kemana, itu bisa diumumkan kembali untuk segera dikumpulkan. Jadi kalau memang syarat persyaratannya itu lengkap, jadi si bakal calon ini bisa melanjutkan tahap selanjutnya. Yaitu debat visi-misi pada tanggal 17 Desember. hari Sabtu. Wah, kalau udah ngebahas tentang debat visi misi itu kayaknya pasti seru banget. Iya. Pasti akan ada istilahnya saling Adu argumen. Adu argumen. paslon gitu ya. Tapi kalau misalkan aklamasi nggak seru ya. Kalau misalkan aklamasi nggak seru. Kalau nggak ada yang bisa didebatin gitu kan. Iya. Kalau misalkan ada banyak paslon kan kayaknya bisa enak nih kan adu. Terus kita juga sebagai mahasiswa yang memang menyaksikannya pun bisa semakin yakin kira-kira kita bakal milih paslon yang mana sih yang sesuai dengan pertahanan kita. Oke Kak, tadi kan udah sempat dibahas juga ya kayak misalkan jangan sampai golput apa segala. Nah itu kan gue jadi timbul pertanyaan juga kayak misalkan kira-kira kenapa mahasiswa tuh harus ikut andil dalam pemira gitu tuh, at least setidaknya untuk mencoblos saja gitu tuh. Kira-kira ada alasannya gitu ya? Oke, karena pertanyaan sama tadi bagus banget sih untuk buat mahasiswa-mahasiswa di Untirta nih. Kenapa kayak harus ikut andil dalam berpolitik di kampus? Karena emang kalau ikut andil di politik di kampus itu kan dengan salah satunya mensuarakan hati mereka ya. Apalagi ini kan dikit-dekat lagi mau pemira nih. Apalagi seluruh mahasiswa bakal memilih. Dan makanya kayak kalau sebisa mungkin ikutlah berpartisipasi dalam politik, karena apa yang kalian pilih, apa yang kalian inginkan itu bisa mencerminkan pimpinan FISIP atau pimpinan per fakultas di Untirta ini. Itu sih paling Ujung-ujungnya demi masa depan yang lebih baik lagi. Iya, dan juga kita sebagai mahasiswa juga kita kan punya hak suara dong Ya, yang betul. memilih gitu. Sayang aja ya rasanya kalau Iya. misalkan hak suara itu nggak dipakai. Nah, Betul. Dan itu takutnya malah ada istilahnya curahan hati kayak, ya kok pemimpinnya gini, ya gara-gara kan nggak ikut pilih gitu kan. Makanya itu penting banget untuk akademinya menggunakan hak suara akademinya sebagai mahasiswa Untirta itu sendiri. Oke, buat akademia sendiri nih semoga bisa mendapatkan sumber informasi ya untuk akademia sendiri yang mungkin masih terbilang awam di dunia perpolitikan kampus nih. Tadi juga udah dijelasin kan tentang apa aja itu KPUM, apa itu KPUM, apa itu pemira, dan mungkin dijelasin juga beberapa hal tentang perpolitikan kampus gitu tuh. Mungkin ada closing statement dari Kak Zaki sendiri sama Kak Agni. Ya apa yang mau disampaikan gitu kan, karena kan memang sekarang tuh udah terbilang beberapa hari lagi akan dilaksanakan yang Ya, pemira gitu kan. betul. Sekaligus promosi juga boleh banget, dipersilahkan. Jadi yang pertama kita nggak boleh golput, yang kedua jangan lupa tanggal 24 Desember pada hari Sabtu kita memiliki hak suara untuk memilih pemilihan umum raya mahasiswa. Dan jangan lupa aspirasikan hak suara kalian pada tanggal 24. Pokoknya pesan-pesan dari panitia KPUM juga, pokoknya jangan golput, berkampanyelah yang baik, jangan sarkas, jangan merusak fasilitas kampus, karena fasilitas ini milik kita semua, kita harus jaga. Pokoknya berdemokrasilah dengan yang sehat. Berdemokrasilah dengan sehat. dan bersaing secara sehat juga. Tuh, dan untuk memilih ya. Jangan golput. Jangan golput. Nah, dari tadi kita udah seru banget ya Ram, ngobrol-ngobrol sama narasumber kita seputar pemira KPUM dan juga tentang perpolitikan kampus pastinya. Dimana kita bisa simpulin sedikit ya bahwasanya pemira itu merupakan pemilihan umum raya, dimana pemira itu singkatnya adalah semacam media untuk mahasiswa ini bisa memilih nih siapa aja sih pasangan calon yang memang nantinya sesuai dengan isi hati mereka untuk bisa mereka pilih sebagai pemimpin di Ormawa Fakultas Akademia pastinya. Ya betul juga nih, tadi juga udah sempat dijelasin ada juga yang namanya KPUM. Mungkin yang bisa disingkatnya itu kayak Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa. Itu tuh kayak sebagai kayak penyelenggaranya gitu ya Kak, penyelenggara dalam pemira itu sendiri. Betul. Dan tadi juga mungkin udah dijelasin ya, kayak misalkan kita sempat bahas kayak KRS, mungkin kayak
Tadi juga kita gosip-gosipnya lah ya. Gosip-gosip. Mira ini. Terus juga kita tadi udah menanyakan kayak misalkan apakah mahasiswa harus ikut andil dan Yes. dijelaskan juga kan harus kalau misalkan dijalaninnya kalau misalkan mau dan ngerasa punya passion lah di situ gitu, punya minat di situ gitu. Jadi, tapi setidaknya kesimpulan yang paling utama di obrolan kali ini adalah apa tadi? Jangan golput. Jangan golput. Sayang Oh, jangan banget golput. suara kalian kalau misalkan nggak dipakai gitu ya untuk bisa memilih calon pimpinan yang memang pastinya baik untuk kedepannya ya pastinya ya. Oke, Kak Zaki dan Kak Agni, terima kasih juga nih udah mau hadir di podcast perdananya Suara Nagata. Semoga Pemira nanti lancar dan Amin. dengan sesuai keinginannya. Amin, amin. Dan jangan lupa juga untuk Akademia untuk tidak lupa like, comment, dan subscribe. YouTube Tirta FM ada banyak sekali konten di situ juga bisa dicek tuh, ada tentang musik juga, ada tentang Jepang apa segala gitu. Tapi untuk Suara Nagata ini juga pastinya bakal hadir lagi dengan episode-episode terbarunya dan juga pasti dengan pembahasan yang lebih seru dan lebih menarik lagi. Dan juga jangan lupa nih ya Akademia, kalau misalkan Tirta FM masih punya sosial media kayak misalkan Instagram ada di @tirta.fm, Spotify Tirta FM, dan juga untuk Akademia yang mau misalkan dengerin siaran kita juga bisa streaming di bit.ly/tirta.fm. Dan juga jangan kemana-mana, tunggu terus episode-episode selanjutnya. Suara Nagata, Suaranya anak Untirta.